Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 91. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Ketika Zhenny melihat kemunculan Xiaoyan di hadapannya, dia terlihat nampak senang dan kemudian berkata-kata dengan sedikit rasa malu. Xiaoyan menatap wajah dari Zhenny dan tentu saja mengerti bahwa Zhenny selama ini telah mengkhawatirkan dirinya. Perasaan hangat kini telah mengalir di dalam hati seorang Xiaoyan. Dan ketika Xiaoyan hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba saja ada suara yang memecah keheningan di antara Xiaoyan dan juga Zhenny itu. Feng Bao kini telah langsung berbicara, mengangkat cangkir ke arah bulan yang terang. Aku melihat bayanganku membentuk angka 3. Rasa-rasanya aku di tempat ini seperti obat nyamuk saja. Bayangan ungu dan juga Xiaozan kali ini juga telah muncul. Pandangan mata mereka berdua melihat ke arah Xiaoyan bersama dengan Zhenny sambil tersenyum. Bayangan ungu tiba-tiba saja mengatakan, "Kita telah menunggu Tuan Muda Xiaoyan, namun kita hanyalah sekelompok bayangan yang kesepian." Aku bertanya-tanya, apakah sebaiknya kita mengikuti angin dan meminta pertolongan bulan yang terang saja? Xiaozan menimpali perkataan dari bayangan ungu. Meskipun pemandangan di tempat ini sangat bagus, tapi sepertinya cukup terlalu ramai. Wajah Xiaoyan dan juga Zhenny dalam sekejap langsung memerah. Xiaoyan kemudian terbatuk untuk menutupi rasa malunya. Dan dia kemudian berkata, "Kalian semuanya telah bekerja keras selama ini." Le Shaolong kemudian menimpali Tuan Muda Xiaoyan, mengatakan hal seperti itu tidaklah benar. Ini yang seharusnya memang kita lakukan. Bayangan ungu pun menimpali, "Benar sekali. Jika kita berbicara soal kerja keras, tak seorang pun dari kita yang bekerja lebih keras jika dibandingkan dengan kakak Zhenny. Dia setiap harinya menunduk beberapa kali ke dalam lubang goa untuk mengecek dirimu." Nan Erming juga langsung berkata, Ya, Tuan Muda Xiaoyan, Anda seharusnya secara pribadi mengatakan hal seperti itu kepada Nona Zhenny. Katakan, sayang, kau telah bekerja keras." Xiaoyan hanya terdiam sambil menggaruk kepalanya dan dia tersenyum seperti orang bodoh. Zhenny pun sedikit merajuk. Sudahlah. Bukankah kalian semuanya sudah menduga betapa hebatnya panen Tuan Muda Xiaoyan kali ini? Dan karena sekarang dia telah keluar, kenapa kita tidak meminta dirinya untuk menunjukkan sesuatu pada kita semuanya? Mendengarkan kata-kata dari seorang Zhenny, bayangan ungu dan juga yang lainnya pun berhenti menggoda Xiaoyan dan juga Zhenny ini. Xiaoyan telah mengasingkan diri selama puluhan hari dengan kobaran api dan juga kabut tebal yang telah menyelimuti ruang batu. Dan semua orang menjaga pintu masuk dari goa itu. Mereka tidak bisa melihat atau bahkan menebak apa yang terjadi di dalam ruang batu. Dan hal seperti ini membuat mereka menjadi tidak sabar untuk mengetahui apa saja pencapaian yang didapatkan oleh Xiaoyan. Tak lama kemudian Xiaoyan mengulurkan telapak tangannya. Api surgawi berwarna abu-abu biru telah langsung menyelimuti seluruh tubuhnya dan memancarkan fluktuasi yang mengerikan. Xiaoyan juga langsung mengeluarkan pedang berat api surgawi miliknya yang kali ini sudah membara diselimuti api berwarna biru dengan aura kehancuran yang luar biasa. Zhenny dan juga yang lainnya pun cukup takjub dan kemudian dia mengatakan ini sebenarnya adalah. Xiaoyan kemudian memberikan penjelasan, ini adalah pedang kuno api surgawi milikku yang telah naik level ketika menyatu dengan api surgawi. Le Shaolong hanya bisa mengatakan, sebuah senjata yang bisa naik level menggunakan api surgawi sungguh luar biasa. Setelah sekian lama, semua orang pada akhirnya kembali tersadar. Bayangan ungu lalu bertanya dengan sedikit ragu, "Ngomong-ngomong, Tuan Muda Xiaoyan, selain api surgawi dan juga pedang kuno api surgawi ini, apakah kau juga sudah mengalami peningkatan level?" Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Api surgawi berwarna abu-abu biru kembali ditarik ke dalam tubuhnya. Dan kemudian Xiaoyan melepaskan Daoqi yang luar biasa yang telah berada di tahap akhir bintang 3 Daodi. Secara serempak, Le Shaolong dan juga yang lainnya pun berkata penuh keterkejutan, "Tuan Muda Xiaoyan, kau telah berada di tahap akhir bintang 3 Daodi. Sebenarnya kau telah melewati 2 kenaikan tingkat. Kecepatan seperti ini benar-benar membuatmu terlihat seperti monster." Bayangan ungu juga langsung mengatakan, "Tuan Muda Xiaoyan,
Dengan kecepatan perkembanganmu, apakah kau masih bisa dianggap seorang manusia? Menghadapi tatapan mata heran, Soyen hanya dengan canggung menggaruk kepalanya dan kemudian dia menjelaskan, sebelumnya ketika aku melahap api surgawi ledakan bumi, hal itu telah membawaku menuju tahap puncak dari bintang 3 Dodi, dan dengan bantuan api pil komunikasi roh, aku telah mencapai sebuah terobosan. Mendengar penjelasan dari seorang Soyen membuat semua orang menghela nafas dengan pelan. Soyen kemudian memberikan penjelasan kepada semuanya tentang api surgawi komunikasi roh ini, membuat mereka cukup takjub, yang kemudian Le Shaolong berkata, api surgawi peringkat 16 memiliki kemampuan pemulihan yang begitu kuat, Tuan muda Soyen. Bukankah Anda benar-benar menjadi monster yang tidak terkalahkan? Ini sungguh luar biasa. Anda telah mendapatkan hasil yang sangat besar di dalam perjalanan alam ilusi kali ini. Soyen hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, sementara Zenny tiba-tiba saja bertanya, bagaimana caranya kita keluar dari dalam tempat ini? Karena Soyen telah menyerap dan juga memurnikan api pil komunikasi roh. Seharusnya dia adalah satu-satunya orang yang mengetahui jalan keluar dari alam ilusi. Soyen terdiam dan kemudian dia menenggelamkan pikirannya untuk mencari jawaban. Soyen telah menjelajahi seluruh tempat ini menggunakan kekuatan jiwa dan dia tidak menemukan area yang mencurigakan. Satu-satunya kemungkinan jalan keluar berada di ruang batu dari api pil komunikasi roh yang digunakan oleh Soyen dalam pelatihan sebelumnya. Soyen kemudian memberikan isyarat kepada mereka semuanya untuk mengikuti dirinya, melesat dan juga kembali lagi ke dalam ruang batu. Magma yang ada di dalam kolam batu dari ruang batu ini telah mengeras. Kekuatan jiwa milik Soyen pun melonjak dan kemudian menutupi magma itu, menjelajahi sampai ke bagian bawah dari kolam batu tersebut. Hal ini telah menjangkau beberapa mil dan kemudian Soyen telah menemukan adanya sebuah percabangan di bawah sana yang terbentang sangat luas, tampak seperti sebuah dunia lain. Soyen kemudian berkata seharusnya itu adalah jalan keluarnya. Pada akhirnya Soyen langsung mengeluarkan pedang berat kuno api surgawi miliknya, mengukir sebuah lorong pada magma yang telah mengeras di kolam batu, dan detik berikutnya secercah cahaya bersinar. Penglihatan dari kelompok Soyen menjadi lebih jernih. Mereka saat ini telah tiba di sebuah dunia lain yang sama sekali berbeda. Kelompok dari Soyen melayang di atas langit dan kemudian pandangan mata mereka melihat jauh ke depan sana yang ternyata ini adalah sebuah gurun pasir yang sangat luas. Ada sebuah penghalang yang seolah-olah memisahkan surga dan neraka. Di gurun pasir ini, langitnya biru dan jernih, sinar matahari juga bersinar dengan terang. Namun dikarenakan adanya penghalang dari sebuah energi tertentu, gurun pasir terlihat sangat suram. Dan kemudian pasir-pasir kuning di tempat itu berterbangan kemana-mana. Dalam sekali akan memunculkan dan juga memperlihatkan beberapa fosil yang telah terkubur di dalam pasir selama ribuan tahun lamanya. Pandangan mata dari kelompok Soyen melihat pada tempat sekeliling. Mereka juga telah mendapati tulang-tulang kering, baju-baju sirah, tombak-tombak perang yang sudah rusak, dan itu tampak sangat kuno. Wajah dari Soyen penuh ketidakpercayaan. Dia mengatakan, mungkinkah tempat ini adalah reruntuhan lain dari bencana besar kuno saat itu? Langit yang sama, tapi dipisahkan oleh satu garis, namun terasa seperti dunia yang berbeda. Haruskah kita menyebutnya keajaiban atau tempat menakutkan? Bencana kuno merupakan era yang penuh dengan teka-teki, meliputi banyak masa yang cerah atau gelap, meninggalkan keajaiban dan juga kebingungan, sehingga mustahil membayangkan kebangkitan dan juga kejatuhan selama periode bencana kuno itu. Mereka kemudian dengan cepat terbang menyusuri langit dari gurun pasir ini, dan kemudian kelompok dari Soyen semakin terkejut. Ekspresi mereka menjadi lebih kompleks. Tak disangka bahwa gurun pasir ini telah membentang jauh ratusan ribu mil di bawah hamparan pasir kuning. Jarak pandang dari kelompok Soyen kabur dan memberikan perasaan tak terbatas. Kelompok dari Soyen juga telah menemukan
bahwa wilayah yang luas ini tidak memiliki bangunan, tidak memiliki gunung-gunung tinggi, tidak ada air yang mengalir, dan juga tidak ada kehidupan. Yang ada hanyalah pasir kuning, tulang kering, dan itu menjadi satu-satunya tema utama di dalam tempat ini. Pandangan mata dari kelompok Soyen kemudian tertuju pada satu hal yang cukup menarik perhatian. Hal ini sangat mengejutkan dan membuat mereka sedikit bingung serta pusing, karena di ujung dari gurun pasir ini ada sebuah kursi singgasana besar yang terbuat dari tulang putih samar, dan itu berdiri tegak menjulang ke arah langit. Kelompok dari Soyen pun menatap. Tiba-tiba saja pandangan mata mereka sedikit membeku, karena tepat di depan pandangan mata kelompok Soyen ini, kursi singgasana yang terbuat dari tulang putih tiba-tiba lenyap dan menghilang begitu saja, seolah hal ini tidak pernah ada. Ruang ini pun kembali dalam keadaan semula, yaitu gurun pasir yang tandus dan juga debu dari pasir-pasir yang bertebangan memenuhi langit. Zeni tiba-tiba saja berkata, "Sepertinya kursi singgasana tulang putih menyimpan apa yang kita cari." Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya mendengarkan ucapan seorang Zeni. Detik berikutnya, Soyen berkata, "Jika begitu, ayo kita turun dan lihat seberapa mengerikan gurun pasir ini." Sosok dari Soyen pun langsung terjun dari langit, dan hal itu diikuti oleh kelompok dari yang lainnya. Ketika tubuh dari kelompok Soyen melangkah di atas gurun pasir, tiba-tiba saja mereka bisa merasakan sebuah tekanan yang meningkat, dan itu memberikan perasaan yang tidak nyaman. Masuknya kehidupan di dalam gurun pasir ini benar-benar memberikan gejolak yang luar biasa. Tekanan yang dahsyat mengguncang langit dan bumi sampai bergetar, dan detik berikutnya energi jahat telah muncul menyelimuti ruang gurun pasir, memancarkan aura kuno dan sunyi, melepaskan fluktuasi menakutkan, dan kali ini energi berwarna kuning melonjak sepenuhnya menelan kelompok dari Soyen. Hal itu meremas setiap inci dari kulit di tubuh mereka, dan suara gemuruh telah membuat telinga dari kelompok Soyen berdengung, bahkan jiwanya bergetar, kesadaran mereka juga mulai kabur. Soyen dan juga yang lain segera menyadari bahwa kekuatan jiwa mereka di dalam tempat ini tidak bisa menembus jauh ke depan sana. Bahkan energi alami seolah-olah tidak bisa mereka rasakan. Dan di tempat gurun pasir ini, sepertinya kelompok Soyen bagaikan manusia biasa tanpa kekuatan apapun. Tak lama kemudian Sojan mencoba melayangkan pukulan, dan cahaya emas muncul dari dalam tinjunya itu, melepaskan kekuatan luar biasa. Namun sayangnya, ketika bersentuhan dengan energi kuning yang ada di gurun pasir, seolah-olah tinjuan itu lenyap begitu saja, dilahap oleh energi kuning. Soyen bahkan dengan kekuatan jiwa yang paling kuat, dia adalah orang pertama yang telah menyadari bahaya di dalam tempat ini, yang kemudian Soyen mencoba membuka mulutnya untuk memperingatkan kelompoknya. Tapi sayang sekali, seolah-olah suara dari Soyen tidak bisa terdengar. Dalam keadaan yang tergesa-gesa, Soyen pun langsung mengeluarkan sayap tulang, memancarkan sinar cahaya putih, dan dia juga telah memberikan serangan pada energi berwarna kuning di dalam gurun pasir. Tapi serangan dari Soyen seolah-olah tidak ada gunanya. Bahkan energi kuning itu kini telah langsung berubah menjadi kabut kuning yang bergejolak dan semakin memekakkan telinga, membuat jiwa mereka juga lebih bergetar lagi. Kelompok dari Soyen kini telah diselimuti sebuah kepanikan. Namun untungnya hal itu hanya berlangsung untuk sesaat. Gurun pasir kuning ini meskipun memiliki energi yang sangat jahat dan juga membuat mereka merasakan hawa dingin, memberikan kekuatan penindasan yang menakutkan, namun tidak ada firasat bahaya. Gurun pasir kuning sebenarnya adalah tempat yang terbentuk oleh langit dan bumi, menghalangi sinar matahari dan menciptakan lingkungan dengan hamparan pasir kuning yang tidak berujung. Dengan adanya energi kematian berwarna kuning yang merajalela di mana-mana. Selain fungsi dari gurun pasir ini sebagai tempat untuk pengasingan, hal itu juga merupakan rangkaian ilusi alami. Di dalamnya
Indra seseorang menjadi tumpul, penglihatan kabur, kontak antara tubuh dan juga energi eksternal terputus, dan energi apapun yang dikonsumsi di dalamnya tidak bisa dipulihkan. Sehingga semakin lama seorang tinggal di dalam gurun pasir ini, mereka akan semakin melemah. Dalam lingkungan ini, orang-orang pasti akan dibuat bingung, kemudian kehilangan arah, akhirnya kehabisan energi, dan mereka tewas bergabung dengan kabut kuning di dalam gurun pasir kuning. Hal ini benar-benar menguji kemampuan seseorang untuk mempertahankan hati dan juga kejernihan pikiran mereka. Kehilangan kejernihan pikiran dan juga hati berarti kehilangan diri sendiri dan akhirnya terjebak serta binasa di dalam tempat ini. Soyen dan juga yang lainnya tidak gentar menghadapi hidup dan mati, jadi bagaimana mungkin mereka bisa tersesat? Soyen memandang pada gurun pasir kuning yang luas dan kemudian energi-energi kuning di dalam tempat ini terus bergelombang. Hal itu membuat Soyen menghela nafas dengan panjang. Sebuah perasaan yang aneh telah melekat di dalam hati setiap orang, menyebabkan rasa takut, dan tempat di mana tiga keajaiban dunia muncul memang tidak sederhana. Soyen berdiri di atas padang pasir kuning. Bersama dengan yang lainnya, mereka merasakan angin telah menyapu seluruh gurun pasir ini, mengaduk-aduk pasir di bawahnya, dan kemudian memberikan fluktuasi mengerikan, membuat langit seolah-olah bergetar. Bahkan pergerakan dari Le Saolong dan juga bayangan ungu yang biasanya sangat cepat, mereka langsung terpengaruh. Namun kelompok dari Soyen masih terus bergerak maju melawan angin yang telah muncul demi bisa mencapai tempat dari kursi singgasana tulang putih yang sebelumnya telah mereka saksikan. Mata dari kelompok Soyen mengamati tempat sekeliling, waspada terhadap dunia yang tidak dikenal ini, dan kemudian di kejauhan pasir kuning tiba-tiba saja bergelombang dengan sangat tinggi, diterpa oleh angin kencang, berubah menjadi sesuatu menakutkan saat kekuatan alam dilepaskan, seolah-olah pasir-pasir itu seperti ribuan pasukan berkuda yang telah menyerbu ke arah kelompok Soyen, membuat ekspresi wajah mereka menjadi sangat serius. Dan itu sebenarnya adalah badai gurun pasir yang akan segera datang. Hal ini juga telah membawa bau yang amis dan juga pengap. Ketika semua orang dari kelompok Soyen berjalan di gurun pasir ini, mereka benar-benar menyaksikan badai semakin mendekat dan bahkan ukurannya sangat tinggi, beberapa puluh meter menjulang ke atas langit, merobek kerangka-kerangka yang telah dilewati menjadi kepingan-kepingan debu yang tidak terhitung jumlahnya. Kekuatan angin dari badai itu sangatlah dahsyat. Untungnya di dalam kelompok Soyen ada Feng Bao, sang ahli angin. Dengan kemampuannya, meskipun Feng Bao tidak bisa mengendalikan badai yang telah muncul di dalam gurun pasir, namun dia bisa memperkirakan arah pergerakan dari badai tersebut, sehingga membuat kelompok Soyen bisa melewati setidaknya 3 badai pasir yang telah muncul, dan perlahan mereka bisa mendekati kursi singgasana tulang putih yang sebelumnya telah disaksikan. Dan sepanjang perjalanan ini, kelompok dari Soyen merasa ada sebuah tempat yang cukup aneh, karena mereka tidak menemui rintangan apapun. Hanya ada kekuatan langit dan bumi yang terus-menerus mengikuti kelompok dari Soyen. Melihat kursi singgasana tulang putih samar-samar muncul kembali di kejauhan depan sana, membuat kelompok Soyen merasa takjub. Mereka menarik nafas dalam-dalam, menghirup udara yang bercampur dengan pasir kuning. Hal itu langsung membuat dada Soyen terasa kering dan juga panas. Soyen menggelengkan kepalanya dan memastikan bahwa dia tidak sedang bermimpi. Soyen karena tidak menemui adanya bahaya yang dibayangkan, dia malah merasakan sebuah perasaan gelisah yang makin lama makin membesar. Soyen pun kemudian memberikan peringatan semuanya, tetap waspada dan juga hati-hati. Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen, kelompoknya pun menganggukkan kepalanya. Mereka tidak berbicara dan kemudian mengeluarkan senjata masing-masing dengan penuh kewaspadaan tingkat tinggi. Jalan untuk menuju kursi singgasana tulang putih berkelok-kelok naik turun. Medannya tiba-tiba secara bertahap menjadi rata
pasir kuning yang tersebar luas juga telah berkurang di tempat ini. Iklim yang mengejutkan, jauh lebih baik daripada sebelumnya, tanpa menunjukkan adanya anomali apapun. Namun Soyen masih tetap merasakan sebuah kekhawatiran yang tidak bisa dijelaskan. Saat melanjutkan perjalanan, angin dan juga pasir terus-menerus mengaduk pasir-pasir kuning di dalam gurun ini, menampakkan kerangka-kerangka yang telah terkubur. Angin semakin kencang, pasir kuning semakin berputar berhamburan, memperlihatkan lebih banyak lagi kerangka di tanah. Berbeda dengan tulang-tulang yang sebelumnya disaksikan oleh kelompok Soyen, di sepanjang jalan, kerangka-kerangka yang terkubur di dalam tempat ini memancarkan aura menyeramkan. Dilihat dari kerangkanya, jelas mereka adalah makhluk-makhluk yang merupakan prajurit luar biasa tangguhnya selama mereka masih hidup. Dan mungkin di zaman kuno, tempat ini pernah menjadi sebuah medan perang yang sangat sengit dan juga brutal. Mungkin dulunya tanah ini berwarna merah, tapi seiring berjalannya waktu, semuanya terkubur di bawah pasir kuning dan hilang ditelan sejarah. Matahari telah menunjukkan tanda-tanda untuk terbenam. Pasir yang bergeser di bawah kaki kelompok Soyen terasa sangat panas, dan itu telah menyimpan hawa yang luar biasa mengalir deras dari masa lalu. Soyen kemudian mengangkat kepalanya, menatap hamparan pasir luas, dan di kejauhan dia pun merasakan betapa kecilnya kelompok dari Soyen di atas gurun pasir ini. Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya dalam hal itu, sementara Zenny tiba-tiba saja berkata, "Sejarah selalu terlalu berat. Kita tidak tahu apa yang telah terjadi di dalam tempat ini sebelumnya, tapi matahari terbenam di gurun pasir membuat pasir kuning dan juga tulang-tulang putih selalu membawa perasaan yang melankolis." Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya mendengarkan ucapan dari seorang Zenny, dan kemudian kegelisahan di dalam hatinya semakin waktu semakin menguat. Tak lama kemudian angin telah muncul dengan cara yang cukup luar biasa. Lebih banyak pasir kuning tersapu, gelombang panas naik dari gurun, membentuk kabut pasir yang membuat mereka sulit bernapas. Cahaya oranye dan juga kemerahan dari matahari terbenam menyatu dengan kabut kuning dari gurun pasir ini, yang kemudian langit juga telah semakin gelap. Di bawah cahaya redup, pasir kuning tiba-tiba berubah menjadi warna merah gelap. Bau amis menjijikkan tersebar dan kemudian tercium oleh kelompok Soyen. Sejauh mata mereka memandang, kerangka-kerangka terbentang di sepanjang bukit pasir, berkelok-kelok menuju singgasana dari tulang putih. Le Shaolong mengangkat alisnya sambil berkata, "Jika aku tidak salah, ketika kita melihat dari ketinggian, kursi singgasana tulang putih itu terletak di daerah di mana badai pasir kuning sedang mengamuk seperti gelombang besar dan juga pasang surut yang ganas. Tapi sekarang setelah kita tiba, seolah-olah semuanya berbeda. Tempat ini adalah tempat yang paling tenang, setidaknya hingga detik ini." Kata-kata dari Le Shaolong tersebut telah membuat hati dari kelompok Soyen merasakan sebuah keanehan. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Hal apa lagi yang akan ditemui oleh kelompok Soyen ketika mereka telah benar-benar tiba di kursi singgasana tulang putih? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kau browse.